meal, Kenneth? Why not? Film ini berjudul The Windmill Misker 2016 yang menceritakan pembunuhan sekelompok wisatawan oleh seorang pria yang dipercaya telah meninggal. Pria ini membuat sebuah perjanjian dengan iblis, hingga iblis tersebut menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak filmnya bersama-sama. Film diawali dengan seorang gadis berparas cantik yang bernama Jennifer. Diketahui Jennifer melarikan diri dari Australia, yaitu negara asalnya, karena sebuah kasus yang menjerat dirinya. Jennifer ini adalah seorang buronan karena telah membunuh ayah serta adiknya dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Singkat cerita, Jennifer berhasil masuk sebagai imigran gelap dan saat ini ia sedang berada di Belanda. Untuk bertahan hidup, Jennifer menawarkan jasanya sebagai pengasuh anak. Namun, pekerjaannya tersebut tidak berlangsung lama ketika majikan Jennifer mengetahui bahwa ia adalah seorang buronan. Jennifer hari itu pun berusaha kabur setelah berhasil melumpuhkan majikannya. Setelah berhasil kabur dari rumah majikannya, serta tidak memiliki alamat yang jelas, seketika itu sebuah mobil pariwisata sedang menunggu para wisatawan akan mengantarkan mereka ke sebuah kincir angin tua yang menjadi tujuan objek wisata mereka. Jennifer yang tidak memiliki tiket, ia berhasil memperdaya supir bis tersebut yang bernama AB. Dengan mengaku sebagai pemandu wisata yang menjadi tujuan mereka, AB pun mengizinkan Jennifer untuk ikut. Tapi yang anehnya, AB melontarkan sebuah kalimat dengan berkata, selalu ada ruang untuk pendosa lain. Dan sebagian dari wisatawan tersebut masing-masing memiliki masa kelam yang sangat mengerikan. Douglas, seorang pengusaha dari Inggris, yang ketika itu berlibur bersama putranya yang bernama Kurt. Jackson, seorang prajurit yang mana sebelumnya diberhentikan dari tugasnya. Ia membunuh seorang PSK. Ruby, seorang fotografer asal Prancis yang memiliki masa kelam seperti yang lain. Takashi yaitu seorang turis asal Jepang yang hanya bisa berdialek menggunakan bahasa dari negaranya. Dan yang terakhir adalah Nicholas, yaitu seorang dokter. Singkat cerita, tibalah mereka pada perhentian pertama, dan ketika saat itu juga penyakit Jennifer mulai kambuh dan mengharuskan Jennifer untuk meminum obatnya tersebut. Sayangnya, obat tersebut terjatuh, dan ketika kembali ke bis, Nicholas yang melihat obat Jennifer terjatuh, ia pun mengembalikan obat tersebut kepada Jennifer. Dan ketika tertidur, Jennifer mengalami mimpi buruk, di mana sewaktu kecil Jennifer mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, dan ketika terbangun, Jennifer seperti melihat seorang pengguna jalan yang tertabrak oleh bus yang mereka tumpangi. Mendengar Jennifer berkata demikian, AB langsung menghentikan bis tersebut. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan pria yang dimaksud Jennifer tadi. Ketika kembali menyalakan bis, tiba-tiba bis tersebut mogok yang mengharuskan mereka menunggu. Hingga hari mulai gelap, bantuan tak kunjung datang. Melihat cahaya dari kincir angin tadi, Jennifer lalu memutuskan berjalan kaki untuk menuju ke tempat itu. Jackson yang menemani Jennifer menuju tempat tadi. Seketika itu, ia mendapatkan sebuah penglihatan di mana ketika itu Jackson membunuh si wanita PSK tadi, dan dari belakang sebuah rantai menusuk Jackson. Dan sosok iblis tersebut menginjak kepala Jackson hingga tengkoraknya pecah. Jennifer yang ketakutan, ia pun segera berlari menuju bis tadi dan menceritakan hal yang menimpa Jackson. Jelas saja, semua penumpang dalam bis tersebut tidak mempercayai ucapan Jennifer. Apalagi Nicholas yang berprofesi sebagai dokter sebelumnya menemukan obat penghilang halusinasi milik Jennifer. Karena hal tersebut, terjadilah pertikaian antara mereka. Situasi tersebut meredah setelah iblis itu berhasil mengangkat dan menggulingkan bis yang mereka tumpangi. Mereka lalu memutuskan secepatnya mencari tempat yang aman. Ketika mereka sampai di sebuah rumah tua yang tak terawat, si sopir memutuskan meninggalkan rombongan tersebut untuk mencari bantuan. Takashi yang tertinggal oleh rombongan, tiba-tiba ia melihat sebuah kursi tua yang biasa digunakan oleh neneknya sewaktu hidup. Dan anehnya, kursi tersebut tiba-tiba berada di sana. Takashi pun menangis, menyesali segala perbuatannya, dan dari belakang, iblis tadi tiba-tiba muncul. Kembali kepada rombongan tersebut, AB, yang sepulang mencari bantuan,
Ia berkata bahwa tempat mereka sekarang ini jauh dari pemukiman warga, dan di saat itu juga AB menemukan selembar kertas milik Miller Hendrik. Menurut Nicholas, berdasarkan cerita yang ia pernah dengar, Miller Hendrik dulunya adalah seorang penjaga kincir angin. Karena keanehannya yaitu ia menggiling tubuh manusia untuk menghasilkan sebuah tepung. Akhirnya warga berbondong-bondong menghakimi Miller Hendrik dengan membakar kincir angin dengan Miller Hendrik yang masih terjebak dalam kincir angin tersebut. Karena asik mendengarkan cerita Nicholas, rombongan tersebut baru menyadari Takashi menghilang. Mereka yang sedari tadi menyalahkan Jennifer atas semua kejadian tersebut. Jennifer yang merasa selalu disalahkan, ia lalu pergi dari tempat itu. Nicholas pun berinisiatif membujuk Jennifer agar kembali bergabung dengan rombongan. Ketika hendak kembali, tiba-tiba Nicholas melihat seorang pasiennya yang dulu telah meninggal dan sekarang berada di tempat tersebut. Wanita tersebut meninggal karena kegagalan operasi, karena waktu itu Nicholas yang dipengaruhi minuman beralkohol. Ternyata yang Nicholas lihat tidaklah nyata. Iblis tersebut berhasil mempengaruhi pikirannya dan seketika itu pun Nicholas tewas. Beruntung Takashi yang masih hidup berhasil menyelamatkan Jennifer. Faktanya, pria yang melakukan perjanjian dengan iblis tadi adalah Miller Hendrik. Iblis tersebut menggunakan tubuh Hendrik sebagai wadah untuk menghukum para pendosa. Lebih tragisnya lagi, kincir angin tersebut bisa berfungsi secara normal jika dialiri darah orang-orang yang berdosa. Singkat cerita, di tempat tersebut, Jennifer kembali melihat kilas balik masa lalunya. Ketika itu, ayah Jennifer yang masih tertidur, secara diam-diam, Jennifer memindahkan adiknya dan membakar tempat tersebut. Jennifer yang belum menyadari, adiknya kembali masuk dalam kobaran api untuk menolong sang ayah. Akhirnya, mereka pun terbakar hidup-hidup. Jennifer pun disadarkan oleh Ruby yang berusaha menenangkannya. Di sisi lain, Douglas dan AB pergi menuju kincir angin tadi untuk mencari pertolongan. Ketika sendirian, Takashi menyalakan sebuah api sekaligus memohon kepada Tuhan agar diampuni segala dosanya. Dan sebuah sosok berwujud asap tiba-tiba muncul dan tidak lama setelahnya lalu menghilang. Kembali pada Jennifer, Ruby dan Kurt. Dalam obrolan, Ruby mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ketika itu, sewaktu di Jepang, ia menyewa jasa preman agar membunuh semua fotografer handal yang menjadi saingannya. Ketika terpisah dari Jennifer dan Kurt, iblis tadi berhasil memanipulasi pikiran Ruby, dan tiba-tiba iblis tersebut muncul dari sebuah lubang yang digenangi air. Ia lalu menarik tubuh Ruby ke dalam lubang yang tadi, dan Ruby pun mati karena kehabisan oksigen. Sekarang yang tersisa hanya mereka berlima, dan dari kematian rekan-rekan mereka yang lain, Douglas baru menyadari seseorang sengaja mengumpulkan dan membawa mereka ke tempat tersebut untuk dihakimi oleh si iblis tadi. Takashi yang menemukan sebuah petunjuk, Jennifer lalu menerjemahkannya, yang intinya iblis tersebut memiliki sebuah kelemahan dengan cara membakar kincir angin tadi. Karena bila kincir angin tersebut dibakar, iblis itu pun ikut musnah. Dan saat yang bersamaan, Douglas mengakui sebelum berangkat ke tempat tersebut, ia telah menghabisi istrinya. Mendengar perkataan ayahnya, lantas Kurt yang kecewa segera pergi dari tempat tersebut. Jennifer dan Douglas berusaha mencari keberadaan Kurt. Tidak berselang lama, Jennifer berhasil menemukan Kurt. Namun, berbeda dengan Douglas, ia terpisah jauh hingga membawanya ke kincir angin tadi. Hendak memasuki kincir angin tadi, tiba-tiba sebuah tali melilit leher Douglas. Dengan brutal, iblis tersebut menarik tali yang menyebabkan kepala Douglas terpisah dari anggota tubuh. AB yang saat itu sedang bersama Takashi, ia lalu menikam Takashi, yang intinya AB diberikan kehidupan abadi oleh iblis tersebut melalui sebuah perjanjian. Karena faktanya, iblis tersebut tidak dapat membunuh Takashi. Sebelumnya, Takashi telah memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Ketika berpapasan, AB membuat alibi dengan berkata, Takashi telah melarikan diri. Jennifer pun tidak sama sekali mencurigai pernyataan dari AB. Mereka pun kembali menuju bis tadi, menyedot bahan bakar dalam bis tersebut. Bermaksud membakar kincir angin seperti yang disampaikan Takashi. Sekembalinya ke tempat tadi, Jennifer menyuruh Kurt menunggu di luar. AB akan menemani Jennifer masuk ke dalam kincir angin tersebut. Ketika telah selesai menyiram bensin, tiba-tiba bis tadi muncul dan langsung menyerang Jennifer. Jennifer lalu dibawa keluar dan AB berhasil menangkap Kurt. AB lalu mengambil sebuah linggis untuk membunuh Kurt, yang mana akan dijadikan sebagai persembahan
karena jiwanya yang masih suci. Jennifer yang pasrah, beruntung ia diselamatkan oleh Kurt. Kurt ketika itu melihat sebuah korek api. Dengan cepat, ia menyalakan korek tersebut dan membakar kincir angin. Iblis tersebut pun seketika menghilang. Kurt yang ketika itu masih terjebak dalam kobaran api, dengan cepat Jennifer menerobos masuk serta berhasil melukai Abe. Abe lalu mengambil tepung tadi untuk menghentikan pendarahannya. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, tiba-tiba iblis tadi kembali muncul. Sebuah rantai menjalar dengan cepat dan seketika menembus tengkorak Jennifer. Keesokan pagi, Abe kembali mengantar beberapa wisatawan dengan tujuannya yang masih sama. Seketika itu pun seorang pria yang mau bergabung dalam rombongan tersebut, tetapi ia tidak mempunyai tiket. Abe lalu membalas pria tersebut dengan berkata, selalu ada ruang buat pendosa lain. Dan film pun selesai.